Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Mahmud Alasan dari TRI kelas 2B. Sini saya akan mengerjakan modul paket tracer, yaitu paket tracer ke 2.5.5, yaitu paket tracer configuration initial switch setting. Langsung saja mulai. Ini ada beberapa perintahnya. Ini ada objectivity, background skenario-nya, ya melakukan perintah dengan command CLI, katalisnya 2960 switch system. Oke, langsung saja pada part pertama. Step pertama di sini. Pada step pertama ini yaitu memverifikasi konfigurasi default dari switch pertama atau S1. Caranya dengan masuk ke dalam switch dulu. Bentar, oke. Proxy-nya aja biar enak. Enter. Oke, sudah masuk di switch. Masuk ke privilege X mode dengan perintah enable, enter, ditandai dengan tanda yang panah ini berubah menjadi tanda pagar, artinya sudah masuk ke dalam privilege X mode. Di mode ini kita sudah memiliki akses penuh untuk melihat konfigurasi dan juga menjalankan perintah lanjutan. Untuk melihat konfigurasi pada saat ini, saya akan menjalankan perintah show running config, lalu enter, dan sini langsung terlihat semua konfigurasi yang sedang berjalan di RAM. Dan sini kita bisa menekan tombol spasi terus untuk terus turun gitu, karena ini ada banyak banget port-portnya. Terus dan akhirnya end, habis. Ini ada loginnya, lain yang digunakan. Lalu di sini pada part kedua disuruh untuk membuat, yaitu create basic switch configuration, yaitu membuat konfigurasi dasar untuk switch 1 ini atau S1. Pertama-tama dengan memberikan nama, yaitu switch 1. Untuk memulainya itu dengan, sebelum memulai itu masukkan dulu perintahnya, yaitu configuration terminal. Karena kalau masih di dalam mode tadi, kita belum bisa mengubahnya. Tapi kalau udah cuma bisa ngeliat doang gitu mode tadi. Tapi kalau udah masuk ke dalam mode global configuration ini dengan perintah configuration terminal, maka kita sudah bisa mengutak-atik pengaturan yang ada di dalam switch ini. Ini perintah pertamanya, yaitu ubah namanya menjadi S1 dengan perintah host name S1. Dan sini sudah terlihat dia dari switch sudah berubah menjadi S1 config. Lalu perintahnya apa lagi nih? Mengamankan akses kabel konsol. Mengamankan akses kabel konsol yaitu pertama masukkan dulu perintah line konsol 0, portnya 0, udah masuk ke dalam pengaturan ini. Lalu sini masukkan passwordnya, sini password, lalu tuliskan passwordnya. Di sini passwordnya adalah let main, lalu enter. Dan password yang telah diatur yaitu let main. Sekarang kita coba login. Udah masuk ke login, lalu exit. Oke, artinya jalur konsol telah diberikan password, yaitu passwordnya tadi yang let main. Lalu lanjut lagi, di sini perintahnya mengamankan akses ke private mode atau enable password. Sini kita diminta untuk memastikan masih ada di mode global tadi.
ya. Ini masih ada mode global. Ini sebenarnya disuruh untuk keluar dulu, cuman saya sedikit malas. Ini langsung saja di sini mode global, masukkan perintah enable password. Passwordnya di sini yang digunakan yaitu C1 dolar, mana dolar, lalu C dan 0, enter. Dan password pun telah diatur ya, telah dimasukkan untuk mode accept ini. Kita login dulu. Oke, berhasil. Untuk mengetesnya, pertama saya akan coba exit, lalu exit lagi. Sini dia akan langsung meminta password yang telah di setting tadi. Password yang telah saya setting tadi yaitu ada C1 dolar C0 enter. C1 dolar C0. Waduh. Bener loh C1 dolar C0. Coba apakah bisa di copy, lalu paste, lalu enter, bed. Oh iya iya iya, ini dia meminta password untuk konsol. Konsolnya tadi passwordnya itu adalah Lightmain. Coba copy, coba paste, enter. Telah masuk. Lupa-lupa. Antara itu masukkan password konsolnya terlebih dahulu. Karena konsol itu kan hubungan datanya gitu melalui kabel. Jadi kalau belum masuk ke konsol ini nggak bisa, nggak akan bisa masuk ke mode biasa ini untuk singkatnya terhubung dengan switch gitu. Sekarang enable dulu, lalu dia akan minta password lagi, lalu masukkan password yang tadi yaitu C1 dolar C0 enter dan berhasil. Sekarang sudah berubah menjadi tanda pagar lagi. Lalu lanjut lagi di sini. Saya diminta untuk mengkonfigurasi password rahasia. Yaitu menetapkan password instant secret yang secara otomatis dienkripsi jika sebuah switch ini memiliki enable password dan enable secret secara bersamaan. Maka enable secret yang akan digunakan pada saat login dengan menggunakan perintah enable enable secret it s a s e c r e t enter, invalid. Oh, harus masuk ke ini dulu, config dulu. Lalu coba lagi perintahnya tadi yaitu enable secret its secret it sasec ret. Oke, berhasil. Lalu lanjut lagi di sini perintahnya yaitu mengenkripsi semua password pada plain text. Secara default ini enable password pada konsol password terlihat jelas jika kita mengetikkan perintah show running config. Jika masih seperti ini, dan perintah ini berfungsi untuk mengenkripsi semua password. Lalu sini ada sebuah perintah, saya diminta masukkan sebuah perintah yaitu untuk mengenkripsi semua password yang sebelumnya terlihat dalam teks biasa menjadi format kode acak. Pertama-tama mungkin kita coba tes dulu, bisa langsung nggak ya? So
running nggak bisa deh, exit dulu, jangan dari config tapi dari mode ini. So running config. Oke, kita tes. Kalau teorinya dia, iya benar sekali. Di sini passwordnya terlihat, yaitu let main. Dan ya, ini sama saja bohong karena jika telah berhasil masuk, passwordnya terlihat, ya orang langsung tahu. Jadi pertama, untuk membuat supaya dia tidak dapat muncul ini, itu pertama masuk ke config lagi. Kita config, masukkan perintah share file password encr ytion jalankan invalid. Service password encryption test. Oke, seperti saya tadi typo. Lalu exit. Kita tes lagi dengan perintah show running config. Spasi dan ya ini login passwordnya ini sudah berubah menjadi angka entah berantah, ya nggak tahu apa artinya. Lanjut lagi di sini pada part ketiga, konfigurasi sebuah MUT banner atau mengkonfigurasi banner pesan peringatan. Langkah ini sebenarnya langkah ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan pesan peringatan. Setiap kali seseorang mencoba masuk atau login ke perangkat, baik melalui konsol, kabel langsung, atau secara remote online ya, melalui telnet ataupun SSH. Sini saya akan coba jalankan perintahnya, tapi pertama-tama sini harus masuk ke config dulu. Config config oke, config terminal, masukkan perintah banner mutd, lalu masukkan tanda petik. Ini seperti ngoding. Di dalam tanda petik ini yang akan kata-kata yang akan dimunculkan gitu nantinya. Ini tergantung kita mau memunculkan peringatan apa, tapi saya mengikuti perintah di sini. Peringatannya itu adalah this is a secure system titik authorized access on B. Jangan lupa kasih tanda peringatan, tanda seru, diakhiri dengan tanda petik dan enter. Dengan ini keluar dulu karena nggak ada error. Ini dengan ini perintahnya pun telah dilaksanakan. Lalu sini pada part keempat itu memastikan bahwa konfigurasi yang sudah dibuat tadi disimpan ke dalam NVRAM atau penyimpanan internalnya, karena sebenarnya ini konfigurasi telah berjalan, tetapi ini cuma berjalan di dalam RAM saja. Jadi begitu switchnya kehilangan daya ataupun mati atau mengalami sesuatu, maka semua pengaturan ini akan hilang yang telah kita setting susah-susah. Supaya nggak hilang, kita jalankan sebuah perintah agar
sebuah perintah agar pengaturannya ini bukan di RAM doang, tapi disimpan ke dalam NVRAM atau penyimpanan internalnya dengan perintah copy running config startup config. Enter, ini dia nanya apakah yakin, lalu enter lagi, udah oke, artinya penyimpanan ke ini telah berhasil. Lalu di sini untuk S1 seharusnya telah selesai. Jadi kita bisa keluar. Oh, di sini lanjut lagi atur pada S2 atau switch kedua dengan pengaturan yang sama persis seperti tadi. Langsung saja kita masuk, enter, lalu enable. Nggak usah ngecek-ngecek lagi ya, udah tahu, langsung saja ke, karena ini langkahnya sama persis. Kasih nama dulu nggak sih? Sebelum kasih nama harus masuk ke config dulu. Configure terminal. Kalau nggak sini nggak akan bisa dikasih nama. Lalu kasih nama yaitu host name S2. Oke, selanjutnya masuk ke LAN console 0. Berikan nama password. Passwordnya itu samakan, itu let main, lalu login, lalu exit, lalu masuk lagi. Buat password dulu, yaitu enable password. Untuk sini itu passwordnya sama, C1 dolar, C0, enter. Masukkan perintah enable secret IT secret. Oke, berhasil. Lalu masukkan bannernya tadi dengan perintah banner motd, lalu kasih tanda petik, kata-katanya yaitu this is a secure SJS system titik spasi authorized access only, kasih tanda petik, kasih tanda seru dulu, enter. Oke, tidak error. Lalu exit, kita keluar, masuk ke menu global ini untuk menyimpan pengaturannya. Kita copy running config startup config, enter. Dia nanya oke, artinya pengaturan telah berhasil disimpan. Mari kita tes di sini dengan cek episode. Password incorrect. Hostname. Kok bermasalah? Kalau semua parameternya telah sesuai, sebentar. Oke, setelah saya coba baca-baca lagi, ini semuanya sudah sesuai.
Tapi kenapa sini masih bermasalah seperti password dan juga hostname? Saya perlu menyadari sesuatu dan mari kita lakukan perbaikan. Itu kalau untuk password sepertinya saya terlebih atau typo di typo penambahan spasi gitu. Lalu kalau untuk password, itu untuk password. Tapi kalau untuk hostname sepertinya itu terjadi kesalahan pada namanya. Aturannya itu S-nya besar, tapi saya malah menggunakan S kecil. Lah, langsung saja sini ya di S1. Nah, enable langsung ke configure terminal, masuk ke line nama dulu hostname S besar 1. Oke, dan sini presentasinya bertambah. Lalu langsung ke line console. Nggak bisa. Line console. Apa ini artinya? Oh iya, line console belum ditulis 0 untuk portnya yang mana kan kasan. Lalu masukkan password. Sini passwordnya yaitu let main ya, L kecil E T N E I N enter. Oke, berhasil. Exit. Lalu exit lagi dan di save dengan copy content config. Habis content config startup config. Oke, berhasil keluar. Lalu lanjut ke S2. S2 ini juga sama persis. Ini udah nempel, langsung saja ke configure terminal, kasih nama dulu, hostname-nya itu S2, lalu line console yang 0, password LETMEIN kecil, hasil login exit, masukkan perintah enable password C1 dolar C0 enter enable secret ID SASE edit. Sini lagi banner OTD is secure system OT reset access only tanda petik oke, tidak ada perubahan juga.
service subscription. Oke, 100%. Akhirnya berhasil, tapi kurangnya di service password itu doang. Sekarang jangan lupa disimpan dengan perintah copy dan config startup config. Yes, berhasil. Dan sini telah terlihat bahwa cek result. Full screen, assessment, dan semuanya telah tercentang menjadi 100%, yang berarti seluruh perintah pada paket tracer kali ini telah berhasil dilakukan. Dan ini saya akhiri, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.